Revolution! Assalamualaikum. Kalau lo ngerasa udah nggak ada lagi film yang bisa bikin kau teriak, anjir gila sih ini. Siap-siap mungkin kalian akan berubah pikiran karena One Battle After Another adalah film yang beneran ngebut dari awal sampai akhir. Karya terbaru dari Paul Thomas Anderson yang bisa dibilang bakal diingat orang selama bertahun-tahun. Bayangin sebuah film tentang politik, keluarga, kekacauan dunia digabung jadi satu, di blender dan tetap bisa bikin kok ketawa, tegang, bahkan bisa sampai mikir. Film ini tuh penuh dengan adrenalin yang disuntik langsung ke kepala kau. Menikmatinya emang capek, tapi nagih pakai banget. Ceritanya berpusat di Amerika, tapi bukan Amerika normal ya. Dunia di sini tuh kondisinya kacau. Pemerintahannya makin kasar, militernya brutal, orang-orangnya hidup dalam ketakutan. Ini ngomongin Amerika atau Indonesia? Ups. Di tengah semua itu ada Bob Ferguson alias Ghetto Pat, mantan pejuang yang sekarang jadi ayah tunggal yang hidup bersembunyi di hutan. Satu-satunya hal yang bikin dia terus hidup ya cuma anak perempuannya si Willa. Film ini jadi perjalanan emosional seorang ayah yang berusaha bertahan di dunia yang udah kehilangan arah. Dan yang keren dari film ini, arahan Paul Thomas Anderson ngebawa ceritanya itu bak roller coaster. Kadang absurd, kadang lucu, tapi punya makna di dalamnya. Lo bakal ngerasa ketawa di 1 detik terus langsung bengong karena sadar ini tuh realita kita sendiri, even di Amerika, bahkan di Indonesia. So di balik adegan kejar-kejarannya, ledakannya, film ini sebenarnya ngomongin gimana manusia sering gak sadar kalau perjuangannya bisa berubah jadi obsesi besar. Nah di film ini, Leonardo DiCaprio tampil beda banget dari versi dirinya yang biasa kita lihat. Sebagai karakter Bob Ferguson, dia bukan lagi sosok yang keren yang selalu punya jawaban untuk semua hal. Nah di sini karakternya, dia tuh lebih kayak manusia biasa yang hidupnya berantakan, seorang ayah tunggal yang dulunya pejuang tapi sekarang hidupnya ya penuh dengan ketakutan dan penyesalan. Nah si DiCaprio ini mainnya kalem di sini, tapi dalam. Lo bisa lihat dari tatapan matanya aja, gimana trauma masa lalunya pelan-pelan ngegrogoti jiwanya. Ini bukan peran yang nyari tepuk tangan untuk seorang Leonardo DiCaprio. Kita tahu dia piawai, ya sudah. Intinya, menonton ini, bagaimana kita melihat perannya sebagai seorang Bob Ferguson, kita bisa ngerasain capeknya jadi dia. Dan hubungan si Bob sama anak perempuannya Willa yang diperankan Chase Infinity jadi jantung utama film ini. Chemistry mereka nggak dibuat-buat, penuh dengan kejanggalan khas hubungan ayah dan anak yang udah lama renggang tapi masih saling butuh satu dengan yang lainnya. Willa bukan anak manja, atau bahkan dia bukan korban, tapi dia itu malah representasi dunia yang lagi mereka lawan. Keras, sarkastik, tapi masih punya sedikit harapan. Nah, momen kecil mereka itu kayak cuma ngobrol doang, saling tatap tanpa bicara, justru yang paling nyangkut di kepala penonton. Leonardo DiCaprio nggak perlu dialog rumit buat bikin lo paham perasaannya sebagai seorang ayah. Cukup dari gesture kecil, udah kebaca semuanya. Paul Thomas Anderson di sini kayak balik ke model liar dan bebasnya yang sudah lama tidak kita lihat. Tapi dengan kontrol penuh kali ini, lo bisa ngerasain ciri khasnya dari shot pertama, ritme film yang gak ngasih waktu buat kalian semua pada mikir lama. Tapi di balik kegilaan visual itu, ini film dikemas sangat rapi. Adegan tiap adegan ada makna di dalamnya. Entah buat nyindir pemerintah mereka, atau nunjukin sisi manusia karakternya, atau sekedar bikin lo sebagai penonton ikut tegang. Nah film ini gak pernah terasa kosong, Wak. Selalu ada sesuatu atau layer-layer yang bikin kepala kau itu numpuk semua dengan aku butuh jawaban, ini maksudnya apa? Oh ternyata begitu. Gila, film yang bikin penontonnya mikir adalah film yang cerdas. Dan yang juga gilanya adalah bagaimana Anderson bisa nyampurin genre tanpa bikin penontonnya jadi pusing. Even lo lagi mikir, lo gak akan pusing. Nagih men. Lo dapat aksi kayak film spy, drama emosional ala keluarga, dark humor khasnya, semua nyatu dan mulus banget. Jangan kaget ya kalau kau malah sering ketawa di film ini. Tapi bukan karena filmnya konyol ya, justru karena emang dunianya terlalu kacau buat ditangisi. Humor di sini tuh muncul karena situasi absurd, kayak orang yang udah stres tapi masih bisa nyindir nasibnya sendiri. Lo ngerasa ketawa tapi abis itu malah mikir,
Loh kok bisa aku hidup di dunia segila ini? Dan itu yang bikin filmnya berasa sangat jujur dan personal untuk banyak orang. Di balik komedinya, film ini juga punya kritik sosial. One battle after another nyentil keras gimana perjuangan bisa berubah jadi ketakutan. Dan itu diwakili sama karakter Bob yang dulunya revolusioner, sekarang cuma orang tua yang hidup dengan ketakutannya. Takut berjuang untuk di dunia modern yang sekarang begitu kompleks, atau mungkin memikirkan bagaimana bertahan hidup dan supaya nggak kalah aja. Itu hal-hal yang sangat relate di dunia sekarang, dan apa yang ditampilkan di film One Battle After Another itu sudah mewakili perasaan kita semua. Kalau diringkas, film ini sebenarnya soal waktu ya, tentang masa lalu yang terus ngikutin kau kemanapun berada. Si Bob ini berusaha kabur dari sejarahnya, dari masa lalunya, tapi justru ketemu dirinya sendiri di situ. Nah, Leonardo DiCaprio main dengan level emosi yang jarang kita lihat dari dia kalau main film. Jangan sebut dia seorang pahlawan di sini, tapi dia di film One Battle After Another ya cuma manusia biasa yang pengen anaknya selamat. Simple, tapi dalam. Film ini relevan buat generasi sekarang. Kita tuh tumbuh dengan idealisme ya. Makin dewasa, makin sadar hidup itu nggak sesederhana itu. Dulu kecil-kecilnya mikir ya kan, wah aku kalau udah kerja pasti enak bisa beli apa aja. Hey, udah gede gimana? Pengen balik kecil lagi kan? Dan One Battle After Another tuh kayak ngasih tamparan. Lo nganggapnya halus atau kasar terserahmu. Yang intinya adalah lo nggak harus menang buat dibilang jujur. Kadang cukup bertahan aja itu udah jadi bentuk keberanian yang paling sangat jujur. Kesimpulan, film One Battle After Another bukan cuma film aksi atau drama keluarga. Ini tuh mahakarya yang digabungin semuanya, mulai dari visual gila, acting yang luar biasa, cerita yang bikin pada lo mikir setelah keluar bioskop. Ini film yang bisa ngebuat orang ngerasa tidak menyanyiakan hidup karena pernah menonton film sebagus ini. Dan kalau kau belum nonton filmnya, I highly recommend this movie. Please ditonton. Karena bentar lagi film-film baru bakal banyak yang tayang ya, dan film ini bisa aja terhempaskan dan tergantikan dan layarnya bakal dikit. Film ini bikin sinema terasa hidup lagi, powerful, lucu, emosional, berani, dan ini film yang sempurna. Silahkan like video ini kalau kalian suka, silahkan dislike kalau kalian tidak sepakat dengan apa yang sudah aku sampaikan, dan share pendapat kalian di kolom komentar biar kita sama-sama tahu seperti apa pendapat kawan-kawan mengenai film One Battle After Another. Subscribe channel Kawan Review biar banyak lagi yang kenal, banyak lagi yang sayang, banyak lagi yang dukung channel review film ini. Terima kasih, I love you full. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri, kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya, biar gak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.